Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami melakukan rekaman ini pada malam hari. Kenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yakni tentang perancangan sistem informasi pengajuan vaksinasi COVID-19 berbasis web pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Berikutnya kami perkenalkan kelompok kami, ada 9 orang. Yang pertama ada Kandai, kedua ada Bayu Andika, ketiga ada Tesalonika Apresa, keempat ada Andri Stefanus, dan kelima ada Pendi Riyadi, keenam Sigit Pitoyo, 7 Rohmat Sudarsono, 8 Heni Widayati, dan yang terakhir saya sendiri Santoso. Kami dari Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Nusa Mandiri Jakarta tahun 2021. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh teman-teman semua yang ada di sini. Ya, baik. Sistem informasi pengajuan vaksinasi ini menyediakan data-data dari pengajuan vaksinasi yang dimiliki. Selain itu, sistem informasi ini juga dapat digunakan untuk mengelola data-data tersebut. Masyarakat dari pengajuan vaksinasi COVID-19 atau COVID-19 juga dapat memanfaatkan formulir pendaftaran ini. Dengan adanya sistem web ini, masyarakat lebih mudah mendaftarkan diri sebagai peserta vaksinasi secara online. Sistem informasi pengajuan vaksinasi COVID-19 berbasis website ini dikembangkan dengan bahasa pemrograman PHP, Hypertext Processor. Jenis PHP yang digunakan yaitu Framework Coordinator v3. Dan template-nya menggunakan admin LTE versi 3 dalam bentuk navbar sebagai back-end, sedangkan untuk front-end menggunakan template Novena, serta menggunakan basis data MySQL dan menggunakan SAM sebagai server lokal versi 5. Sehingga sistem informasi pengajuan vaksinasi ini memerlukan koneksi dengan jaringan atau internet. Dalam penerapannya, sistem informasi ini akan memiliki beberapa hak akses, diantaranya ada admin, petugas, member, dan non-member. Jadi dibagi 4. Saya ulangi, admin, petugas, member, dan non-member. Oke, di sini saya akan menjelaskan pada konteks diagram sistem informasi pengajuan vaksinasi COVID-19 ini. Ini konteks diagram ini dijelaskan dengan alur dari setiap fungsi yang ada. Pertama adalah alur melihat berita. Di sini pengunjung dapat melihat berita yang berisi gelombang kapan vaksinasi akan dimulai. Yaitu admin dan petugas sebagai pengatur sistem berita vaksinasi tersebut, yang dimana dapat menambah, mengedit, dan serta menghapus data vaksinasi. Kedua adalah alur pendaftaran member. Alur ini mulai dari member melakukan pendaftaran terlebih dahulu yang dilakukan oleh pengunjung di luar dengan mengisi nomor telepon dan password. Setelah berhasil mendaftarkan akun baru, maka dialihkan ke login member dan melakukan login dengan mengisi nomor telepon sebagai username dan password. Dan ketiga, alur pengajuan vaksinasi. Setelah login member akan mengajukan vaksinasi dengan mengisi data pribadi dan lain-lain. Jika sudah isi, baru menekan submit, maka tampil pesan berhasil diserahkan dan menunggu konfirmasi dari admin yang akan dikelola oleh admin. Berikutnya adalah member juga dapat melihat status approve, yang approve ini berisi tentang disetujui atau ditolak oleh admin. Apabila pengajuan disetujui, selanjutnya member dapat melihat jadwal kapan ia akan ke tempat vaksinasi yang dia ajukan. Setelah informasi pengajuan vaksinasi dari member, maka admin ataupun petugas melihat informasi vaksinasi dan membuat daftar persetujuan atau ditolak yang dilakukan oleh petugas. Dengan cara melihat di approve ini, dengan cara melihat umur dari member, jika dan disetujui, maka admin atau petugas dapat menentukan jadwal vaksinasi yang dilihat berdasarkan urutan tanggal, date time pendaftaran, dan membuat kartu nomor antrian member yang disiap dicetak
oleh member sebelum member datang ke tempat vaksinasi. Oke, berikutnya. Ini merupakan gambaran konteks diagram yang dimana terdapat dari beberapa case, yaitu admin, petugas, member, dan non-member. Di sini saya akan menjelaskan pertama adalah admin. Admin ini dapat dapat melakukan login dengan mengisi username dan password, yang dimana terdapat mengelola data member dan data pengajuan vaksinasi, serta informasi berita, informasi data prof, jadwal vaksinasi, kartu antrian, kartu vaksinasi, serta laporan vaksinasi. Sedangkan petugas ini nggak jauh beda dari admin, cuman dia kekurangannya tidak mengelola atau merekap laporan, hanya mengelola berita hingga kartu vaksinasi. Sedangkan untuk yang non-member hanya mengunjungi tempat website tersebut dengan mengakses HTTP, yaitu melihat berita kapan gelombang itu vaksinasi itu dibuka dan melakukan pendaftaran yang mengisi nomor telepon dan password. Nomor telepon ini akan diverifikasi ke nomor teleponnya untuk melanjuti proses pendaftaran. Setelah itu baru diarahkan ke login. Setelah login, si data member ini akan mengiklik pengajuan dan diarahkan ke pengajuan. Setelah itu dia berhasil login, maka member ini dapat melihat informasi berita, melakukan pengajuan vaksinasi, informasi reward member pendaftaran, hingga melihat kartu vaksinasi. Serta member ini dapat ganti password serta loginnya menggunakan nomor telepon sebagai username dan password. Berikutnya, di sini saya akan menjelaskan rancangan struktur perangkat lunak, yang dimana terdapat tampilan front end dan non-member. Di sini merupakan gambaran struktur navigasi yang menjelaskan sistem berjalan pada program yang akan dirancang, yang dimana terdiri dari non-member terdiri dari beranda, pengajuan, berita, serta login, kontak, daftar, dan login member serta login petugas. Kedua, tampilan front end member yang dimana terdiri dari beranda, pengajuan, berita, member, kontak, logout, jadwal, approve, aplikasi, reward member hingga ganti password. Sedangkan yang ketiga itu back end untuk si admin. Di admin ini terdapat dari beranda, pengajuan, mengelola berita, data member, approve, jadwal, kartu antrian, kartu vaksinasi, serta dapat mengganti password. Pengaturan ini berisi site, provinsi, kabupaten, kecamatan, jenis paskes. Ini adalah data yang untuk memberikan relasi antara tabel yang pengajuan vaksinasi tersebut ke tabel pengajuan vaksinasi tersebut. Setelah itu admin ini dapat melihat laporan dan logout. Setelah itu di petugas ini tak jauh beda dari struktur navigasi admin, cuman kekurangannya dia nggak bisa mengelola laporan. Oke, berikutnya di use case-nya akan dibacakan oleh Tesalonika, dipersilakan. Saya akan menjelaskan tentang use case aplikasi pengajuan vaksinasi berbasis web. Di sini untuk aktornya ada dua, yaitu admin dan petugas. Dan untuk user ada member. Untuk admin, tahap pertama adalah harus melakukan login terlebih dahulu agar bisa mengelola berita, mengelola approve, mengelola jadwal, mengelola kartu antrian, mengelola kartu vaksinasi, dan membuat laporan vaksinasi. Begitu juga dengan petugas, harus melakukan login terlebih dahulu agar bisa mengakses validasi pengajuan, mengelola berita, mengelola approve, mengelola jadwal, mengelola kartu antrian, dan yang terakhir mengelola kartu vaksinasi. Untuk petugas di sini hanya bisa mengelola saja lebih tepatnya, tetapi tidak bisa mengakses laporan. Lalu untuk user yaitu member, tahap pertama yang harus dilakukan adalah melakukan daftar menjadi member terlebih dahulu agar bisa melakukan login. Kemudian setelah non-member mendaftar, mendapatkan member dan login, di sini member baru akan mendapatkan akses untuk mendapatkan pengajuan vaksinasi, melihat approve, melihat jadwal, melihat member, mencetak kartu admin, dan yang terakhir dapat mencetak kartu vaksinasi. Sekian penjelasan saya untuk use case, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bayu Andika.
Silahkan Bayu. Tahap ini saya akan menjelaskan activity diagram dari untuk pendaftaran member vaksinasi. Pada activity diagram yang pertama ini, itu untuk pendaftar member vaksinasi itu mengajukan vaksinasi dan sistem akan menampilkan form pendaftaran member dan dari member akan mengisi nomor handphone dan lain-lain. Ketika data berhasil setelah di approval, maka akan menampilkan form login member. Dan ketika gagal, maka akan selesai dan member harus mendaftarkan lagi dengan data yang valid atau data yang benar. Untuk selanjutnya itu ada activity diagram untuk login member. Di sini ketika non-member sudah mendaftar dan sudah menjadi member, maka di sini dengan mengklik login, sistem akan menampilkan form login. Dan member wajib mengisi dengan username dan password, yaitu username dengan nomor handphone. Ya, ini dengan nomor handphone di sini sebagai kode unik atau menjadi pembeda di antara semua user yang ada. Jadi tidak akan ada nomor handphone yang sama, itu menjadi kode unik dari untuk login ini. Dan passwordnya yang disesuaikan oleh member masing-masing. Setelah login berhasil, maka sistem akan menampilkan form beranda untuk member. Jadi yang untuk menampilkan berita dan seperti yang telah dijelaskan Mas Kandai tadi, yakni untuk menampilkan seluruh apa yang ada di tampilan pada member. Selanjutnya ada activity diagram login untuk pengajuan. Setelah mengklik pengajuan, maka sistem akan menampilkan form pengajuan untuk diisi selanjutnya oleh member untuk mengisi data diri. Setelah data tersimpan, maka sistem akan menampilkan daftar riwayat pengajuan. Jadi di sini bisa dilakukan beberapa pengajuan. Seandainya pada tahapan pertama member tersebut mendaftar setelah melebihi kuota, maka member tersebut akan diajukan pada untuk gelombang kedua, ketiga, atau keempat sesuai dengan kuota yang telah disediakan oleh penyedia dari vaksinasi ini. Setelah menampilkan daftar riwayat pengajuan tadi, maka member akan melihat data riwayat pengajuan. Baik itu 1 kali, 2 kali, mungkin kalau seandainya pada proses pembukaan jadwal dari panitia penyelenggara vaksinasi, setelah awal mungkin bisa jadi hanya 1 kali pengajuan. Dan kemudian akan nanti mungkin akan menampilkan untuk vaksinasi kedua, yaitu untuk melihat rincian data pengajuan per ID. Baiknya untuk selanjutnya. Itu ada activity diagram untuk pengajuan lagi. Untuk mengambil pengajuan, ini sama dengan seperti yang tadi ya. Untuk activity diagram selanjutnya ada melihat status pengajuan vaksinasi. Setelah member melakukan pengajuan untuk vaksinasi, maka member mengklik pengajuan dan sistem akan menampilkan daftar pengajuan per ID. Jadi pengajuan itu akan direkapitulasi sampai dengan approval oleh pihak penyelenggara vaksinasi. Jadi setelah sistem menampilkan, maka member akan mengklik rincian, yaitu sistem akan menampilkan statusnya. Oke, untuk melanjutkan selanjutnya, itu ada activity diagram member melihat data approval. Approval, Mas Kandai. Approval, iya. Ya, untuk selanjutnya ada activity diagram pendaftaran member melihat approval. Baik, dari member di sini sama seperti prosesnya, alurnya itu tidak jauh berbeda dengan mengecek status pendaftaran ya. Di sini untuk mengklik approval, sistem akan menampilkan data approval per ID. Untuk selanjutnya member akan mengklik untuk melihat rincian dan sistem akan menampilkan. Selanjutnya ada activity diagram pendaftaran member melihat data jadwal. Jadi pada tahapan awalnya member setelah melakukan pendaftaran di sistem, setelah mendapatkan validasi dan menjadi member agar bisa dapat login dan melakukan pengajuan sampai pada tahap melengkapi data diri dan segala macam, maka selanjutnya setelah masuk pada pendaftaran di sini kan setelah diterima dari sistem dan mengklik di sini setelah di-approve dan sudah mendapatkan masuk dalam kuota yang telah disediakan, maka member dapat mengklik jadwal dan sistem akan menampilkan daftar jadwal per ID dengan mengklik rincian selanjutnya oleh dari member dan sistem akan menampilkan rincian
untuk melihat data jadwal. Oke, lanjut Mas Kande. Oke, baik. Setelah jadwal itu keluar, setelah diaproven oleh pihak penyelenggara vaksinasi, maka member itu dapat melakukan untuk melihat kartu antrian, yakni dengan mengklik kartu antrian, sistem akan menampilkan daftar kartu antrian per ID. Jadi di sini member akan mengklik rincian dan sistem akan menampilkan kartu antrian. Selanjutnya pada activity diagram pendaftaran member melihat kartu vaksinasi, yakni data kartu vaksinasi ini sama seperti kurang lebih sertifikat. Jadi setelah melakukan vaksinasi otomatis maka member itu akan mendapatkan sertifikat setelah melakukan vaksinasi yang pertama, dan nanti untuk melakukan jadwal vaksinasi yang kedua itu untuk jadwal berikutnya. Dan yang di sini juga ada activity diagram pendaftaran member melihat data member. Jadi di sini pendaftaran member melihat data member, ini dimaksud itu pada untuk mengklik member dari member itu sistem akan menampilkan daftar member, dan member juga mengklik rincian untuk sistem yang selanjutnya akan menampilkan pendaftaran member untuk melihat data member. Oke, lanjut Mas Kande. Ya, di sini juga ada activity diagram login admin atau petugas yang sudah dijelaskan oleh Mas Kande di awal tadi. Ya, ini ada perbedaan sedikit antara admin dan petugas. Ya, ini petugas tidak dapat mencetak laporan dari hasil vaksinasi tersebut. Hanya bisa mencapai sampai mencetak untuk kartu antrian, jadwal, dan lain-lain. Di sini untuk mengklik login, setelah mengklik login maka sistem akan menampilkan form login, ini mengisi username dan password yang telah dibuat untuk admin dan petugas. Ketika gagal maka petugas atau admin akan mengulang proses untuk mengisi username dan password. Ketika selesai maka sistem akan menampilkan form beranda admin dan petugas. Selanjutnya ada activity diagram admin atau petugas, diagram mengelola data pengajuan. Nah, di sini sangat banyak sekali tahapannya, ya ini karena dari petugas ataupun admin itu harus mengecek secara mendetail untuk dari data diri dari member tersebut yang akan melakukan pengajuan dari vaksinasi. Yaitu semua tahapannya itu untuk dari memilih admin itu petugas memilih menu pengajuan yang sistem akan menampilkan halaman daftar pengajuan. Selanjutnya admin atau petugas akan menekan tombol tambah, maka sistem akan menampilkan halaman form tambah data, yakni mengisi data. Selanjutnya itu dengan tombol simpan, maka sistem akan menampilkan data berhasil tersimpan dan dilanjutkan memilih kolom pencarian dan mengetik kata kunci, yakni maka sistem akan menampilkan data yang dicari. Dari petugas atau admin akan menambah tombol edit, yaitu untuk menampilkan halaman form edit data seandainya ada beberapa data yang memang harus perlu diperbaiki. Selanjutnya, petugas dan admin itu memperbaharui data sesuai keinginan yang tadi telah disampaikan. Selanjutnya, untuk tombol simpan, ya ini maka sistem akan berhasil diperbaharui. Selanjutnya, di dalam kolom pencarian, dengan mencari kata kunci, maka sistem akan menampilkan data sesuai yang dicari. Dan lihat data, yaitu dari petugas atau admin, maka sistem akan menampilkan rincian. Dan yang terakhir yaitu admin dan petugas bisa menghapus data, seandainya data yang dimasukkan itu tidak benar. Dan sistem akan konfirmasi hapus. Ketika ya, maka klik hapus, maka sistem akan menghapus data. Yang terakhir, selanjutnya ada activity diagram admin atau petugas mengelola laporan vaksinasi. Ya, ini di use case yang activity diagram yang terakhir, ya ini hanya bisa dilakukan oleh admin. Ya, ini admin dapat mengklik laporan vaksinasi, maka sistem akan menampilkan tampilan laporan vaksin dari seluruh data yang sudah masuk untuk dari member yang untuk mendaftarkan dirinya melakukan vaksinasi. Setelah menampilkan laporan vaksinasi, maka admin akan melihat daftar laporan vaksinasi. Nah, dari setelah itu, tahapan akhir dari data itu akan diolah atau diekspor menjadi data Excel
yaitu dan juga untuk memilih tanggal itu juga bisa dalam filter untuk memilih tanggal, bulan ataupun tahun. Jadi bisa untuk mengunduh data keseluruhan dan juga bisa memilih by filter dari tanggal, bulan maupun tahun. Dan setelah admin mengklik cetak, maka sistem akan menampilkan data vaksinasi. Baik, sekian dari saya activity diagram. Selanjutnya akan dijelaskan oleh siapa? Mas Kandai, silakan. Baik, ini sekuensi diagram akan dilanjuti oleh diri saya, Kandai. Yang pertama adalah sekuensi diagram pendaftaran member vaksinasi yang dilakukan oleh aktor member dengan mengklik daftar ke form registrasi, maka di situ dipanggil dengan function site URL ke index. Index ini berarah ke controller registrasi. Yang mana registrasi ini sebenarnya berarah ke calon member, table member, yang dimana member ini terdapat function form pendaftaran. Setelah itu, setelah menuju ke kontrol registrasi, maka dia merefresh dan menampilkan form tambah dan si member pun mengisi data dan klik daftar. Setelah itu diarahkan ke site URL function next, yaitu tampilan utama. Setelah itu baru disimpan ke DB member. Maka dia proses insert setelah itu baru diredirectkan login ke member. Barulah tampilan itu refresh dan menunjukkan form login member. Nah, setelah itu sequence diagram member. Setelah dia mendaftar, maka diarahkan ke login member. Member ini mengisi dengan nomor HP dan password. Nomor HP ini sebagai username. Yang dimana ke tampilan login member, maka dia memvalidasi ke function login ke validasi function validasi ke controller login member, yang dimana login member akan mengecek DB username dan password. Barulah ke login member model. Di sini terus kemudian validasi login, barulah jika gagal username dan password salah, maka dia kembali ke tampilan login. Maka member ini akan mengisi lagi nomor HP dan password dan mengecek DB username. Jika Anda berhasil, maka dia validasi dan kembali ke masuk ke beranda. Berikutnya adalah sequence diagram melakukan pengajuan vaksinasi, yang dimana member ini mengisi pengajuan seperti dengan cara mengeklik juga, baru ke indeks pengajuan, dan itu baru menampilkan form tambah. Nah, di sini member mengisi data diri dan lain-lain. Setelah itu baru klik submit ke function simpan di pengajuan pilihan, baru ke model, pengajuan model. Di sini proses function tambah masuk ke DB. DB ini baru di refresh, redirect ke function index, ke pemilihan utama, ke controller lagi, baru menampilkan refresh dan menampilkan form pengajuan sebenarnya. Berikutnya adalah sequence diagram melihat status pengajuan vaksinasi. Di sini member setelah mengajukan vaksinasi, maka dia bisa melihat status pengajuannya, yang dimana member mengisi riwayat pengajuan dan pengajuan, barulah ke function daftar ngaju. Nah, di sini ke kontrol pengajuan, baru ke model ngaju, yaitu function tampil data per ID yang sudah di-querykan. Setelah berdasarkan session yang dimana menampilkan daftar ngaju. Setelah itu member mengklik lihat dan menuju ke function detail. Di sini setelah itu habis ke detail, baru ke load model ngaju, tampil per ID, yang dimana habis per ID baru redirect index detail dan halaman refresh dan menampilkan detail per ID. Berikutnya sequence diagram dengan data jadwal, itu sama aja dengan sequence sebelumnya. Dimulai dari member mengklik jadwal set URL function hingga proses tampil data per ID. Berikutnya adalah sequence diagram melihat kartu antrian. Itu sama saja dengan sequence sebelumnya, juga melihat dari member mengklik kartu antrian
sehingga sampai menampilkan data per ID. Setelah itu diagram member melihat data member itu sama juga dari member mengelola dari mengklik member dan hingga menampilkan detail per ID. Setelah itu sequence diagram login bagi admin atau petugas. Di sini admin ini petugas mengisi username dan password. Setelah itu validasi login ke kontrol login, mengecek DB username dan password. Setelah itu login model memvalidasi login. Jika gagal dan password username dan password salah, maka kembali ke tampilan login. Maka si admin petugas akan mengisi ulang username dan password dengan benar dan mengecek DB username. Apabila benar, Anda berhasil login dan masuk ke beranda admin atau petugas. Nah, di sini merupakan sequence admin atau petugas mengelola data pengajuan, yang dimana hampir sama dengan activity diagram, namun mengelola ini lebih ke model views controller, yang dimana admin petugas mengklik pengajuan, yaitu saat ke pengajuan, site URL pengajuan, kontrol pengajuan. Setelah itu ngeload ke model ngaju model ini, function tampil data, refresh, redirect, function index. Setelah itu menampilkan refresh dan menampilkan daftar pengajuan. Nah, berikutnya adalah mengklik si admin petugas ini, mengklik tambah site URL ke function tambah. Setelah itu refresh menampilkan form tambah dan mengisi data dan klik simpan. Maka menuju ke function submit, submit site URL function simpan, load model ngaju, yaitu function tambah refresh, redirect, function index. Setelah itu baru refresh dan pesan menampilkan pesan berhasil disimpan dan menampilkan daftar pengajuan. Mengklik lihat. Setelah itu si member ini dapat juga melihat data yang telah ditambahkannya. Setelah itu ke site URL ke site function detail, load ke model ngaju, function tampil ID, redirect function detail, hingga merefresh dan menampilkan data per ID. Setelah itu admin atau petugas mengklik perbaharui site URL, function perbarui, load model ngaju, function tampil ID, setelah redirect function index, setelah refresh dan menampilkan form perbarui per ID. Setelah itu si admin petugas ini perbarui data klik sesuai keinginan. Setelah mengisi data, maka dia klik simpan pembaruan, maka submit site URL function simpan pembaruan, load ke model ngaju, function perbarui, refresh, redirect function index. Setelah itu baru refresh dan menampilkan pesan berhasil diperbarui. Seterusnya ke mengklik, si admin ini dapat mengklik hapus jika data itu tidak sesuai atau salah. Maka setelah mengklik maka menampilkan pesan JavaScript apakah ingin hapus data. Jika itu maka di admin pengajuan ini mengklik tidak. Jika ya, maka di set function hapus ID, load model ngaju, function hapus data, redirect function index. Setelah itu kembali ke tampilan awal, refresh, data berhasil dihapus dan menampilkan daftar pengajuan. Untuk mengelola data yang lain itu sama saja dengan yang dijelaskan oleh saya. Maka dilanjuti oleh di sini sequence diagram admin atau petugas mengelola laporan variasi, yang dimana admin ini dapat merekap dengan mengklik laporan vaksinasi, maka menuju ke pengajuan juga site. Setelah itu site ke indeks vaksin report, yaitu load ke maju model, function tampil data. Setelah itu refresh, redirect function dan menampilkan report pengajuan. Setelah itu admin lah memilih tanggal, bulan, bulan, tahun dan klik cetak. Maka setelah itu dia mengklik cetak, site URL ke function cetak, load ke maju model, function get cetak, membaca parameter dari sampai. Setelah itu redirect function cetak dan menampilkan refresh dan menampilkan laporan daftar ngaju.
Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan kelas diagramnya. Di sini ada beberapa entitas ya. Yang pertama ada berita, di mana berita punya ID berita, judul, keterangan, gambar, dan juga publik. Yang kedua di sini ada kabupaten, di mana primernya di ID kabupaten, ID Kap, dan juga ID Prof. Nama kabupaten, tampil, data, tambah data, perbarui data, lihat data, dan juga hapus data. Kemudian di kecamatan itu ada ID kecamatan, ID kabupaten, nama kecamatan, tampilan data, tambah data, perbarui data, lihat data, dan juga hapus data. Yang selanjutnya di member ada ID member, ada nama member, ada user telepon, ada password, dan juga daftar. Untuk di provinsi ini ada ID provinsi, nama provinsi, tampil data, tambah data, perbarui data, lihat data, dan juga hapus data. Dan selanjutnya untuk jenis Vaskes, ada ID Vaskes, ID kecamatan, nama jenis Vaskes, tampil data, tambah data, perbarui data, lihat data, dan juga hapus data. Selanjutnya ada nama Vaskes, di mana mempunyai ID nama, ID kecamatan, nama Vaskes, tampil, data, tambah data, perbarui data, lihat data, dan juga hapus data. Selanjutnya ada approved, di sini ada ID approve, ID maju, ID member, status approve, tampil data, dan juga lihat data. Terus majuan vaksin ada banyak sekali, ada ID maju, ada prof, ada kabupaten, kecamatan, JEF, NAF, NIK, nama pengajuan, jenis kelamin, umur, tanggal lahir, nomor telepon atau WA, alamat, tanggal, ID member, dan juga bisa menampil, nambah, dan juga melihat data. Di admin ada nomor admin, nama admin, tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin, email, nomor WA, alamat, foto admin, user, password, level, ada tampil, tambah, bisa perbarui, lihat data, hapus data, dan juga login. Di sini selanjutnya ada status imunisasi, ada ID imunisasi, ID kartu vaksin, ada dosis, tanggal imunisasi, nomor batch vaksin, nama vaksinator, keterangan, tampil data, dan juga lihat data. Dan untuk jadwal, ada ID jadwal, ID ngaju, tanggal datang, jam datang, ID member, tampil, lihat, dan yang terakhir ada di kartu vaksinasi, ada ID kartu vaksin, nomor NIK, ID ngaju, alamat, jenis kelamin, nomor WA, lokasi, dan juga tampil dan lihat data. Begitu untuk kelas diagram. Untuk selanjutnya. Terima kasih. Saya di sini juga akan menjelaskan tentang Affinity Relationship Diagram ataupun ERD. Ya, di sini di dalam kami memiliki beberapa segmen ataupun memiliki member. Yang member ada di dalam member tersebut ada daftar, ada ID number, ada nama member, ada user telepon, ada password, yang di mana member itu akan mengajukan ke vaksin. Jadi di pengajuan vaksin itu juga memiliki kabupaten, kecamatan, NAF, NIK, nama pengajuan, jenis pengajuan, umur, ID member, tanggal lahir, nomor WA, juga alamat, tanggal, juga provinsi. Di sini dalam pengajuan vaksin memiliki provinsi yang dimana di dalam provinsi ada ID provinsi, ada nama provinsi. Di dalam provinsi juga memiliki beberapa kabupaten, yaitu di dalam kabupaten ini memiliki ID kabupaten, ID provinsi, nama kabupaten, dan di dalam kabupaten itu pun memiliki kecamatan yang dimana di sana ada ID kecamatan, ID kabupaten, dan juga nama kecamatan. Di dalam nama kecamatan itu terdapat dua vaskes, yaitu jenis vaskes dan juga nama vaskes. Yang pertama yang memiliki jenis vaskes itu terdapat ID vaskes, ID kecamatan, jenis vaskes. Selanjutnya juga memiliki nama vaskes, yang nama vaskes itu ada ID nama vaskes, ada ID kecamatan, dan ID
dan nama vaskes. Untuk selanjutnya di pengajuan vaksin juga memiliki approved ataupun approve dari ID pengajuan, status approve, dan ID approved juga ID member. Kemudian ada juga yang di pengajuan nanti akan memiliki kartu antrian seperti yang dijelaskan tadi, ada nomor antrian, ada ID pengajuan, ada ID antrian, dan juga ID member. Untuk selanjutnya di pengajuan vaksin itu juga terhubung memiliki jadwal, yaitu terdapat ID member, jam datang, tanggal datang, ID pengajuan, dan ID jadwal. Untuk pengajuan vaksin itu memiliki kartu vaksinasi, yaitu di dalam kartu vaksinasi itu terdapat ID, yaitu ID pengajuan terhubung dengan NIK, ID kartu vaksin, lokasi vaksin, nomor WA, jenis kelamin, dan alamat. Di dalam kartu vaksinasi itu juga memiliki status imunisasi. Status imunisasi ini juga terdapat ID imunisasi, ID kartu vaksin, dosis, tanggal imunisasi, nomor bed vaksin, nama vaksin, vaksinator. Untuk selanjutnya, di dalam itu ada berdiri sendiri, yaitu berita, yaitu ID berita, judul, gambar, dan juga keterangan. Oke, next itu untuk diagram entity relationship-nya. Untuk selanjutnya mungkin di logical record structure atau LRS. Lanjut atau silakan? Dilanjut aja Mas, nggak Oh apa-apa. iya. Sama dia. Oh iya, kalau oke. Untuk selanjutnya di logical record structure atau LRS, yang pertama adalah kami memiliki dari provinsi, itu terdapat ID provinsi seperti yang dijelaskan tadi. Kemudian setelah masuk ke provinsi, dia akan masuk ke memilih kabupaten, yaitu dengan masuk ke ID kabupaten. Kemudian dari ID kabupaten akan masuk juga ke ID kecamatan. Di dalam ID kecamatan itu akan terdapat jenis vaskes atau ID vaskes, dan juga ID kecamatan, nama jenis vaskes. Kemudian ada di dalam kecamatan itu juga akan terhubung dengan nama vaskes ataupun ID vaskes, juga ID kecamatan, dan nama vaskes. Untuk pengajuan vaksin, dalam pengajuan vaksin tadi sebelum di-approve, di dalam pengajuan vaksin tadi ada ID pengajuan, ID provinsi, kabupaten, kecamatan, JEP, NAF, NIK, nama pengajuan, jenis kelamin, umur, tanggal lahir, nomor WA, alamat, tempat tinggal, ID member. Di sana juga akan ketika pengajuan vaksin nanti akan ada approved ataupun ID approved, ID pengajuan, ID status ataupun status approved, ID member. Di dalam ketika sudah di-approve nanti akan terhubung dengan member, yaitu ada ID member, nama member, user telepon, password, dan juga akan mendapat jadwal yaitu ID jadwal, ID pengajuan, tanggal datang, jam datang, dan ID member. Untuk selanjutnya akan masuk juga di ID antrian, ID ataupun kartu antrian. Kartu antrian terdapat ID antrian, ID ngaju, nomor antrian, ID member. Nah, di dalam setelah itu maka akan ada juga kartu vaksinasi, yaitu ID kartu vaksinasi, NIK, ID ngaju, alamat, jenis kelamin, nomor WA, lokasi vaksin. Nah, ketika semua kemudian kartu vaksin akan terhubung juga dengan status imunisasi, yaitu ID imunisasi, ID kartu vaksin, dosis, tanggal imun, nomor bed, nama vaksinator,
dan juga keterangan. Di sini admin akan di dalam admin ada nomor admin, nama admin, tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin, email, nomor WA, alamat, foto admin, user, dan password serta level. Kemudian ada juga yang di beranda itu ada berita. Di situ berita itu ada ID berita, judul, keterangan, dan gambar. Oke, next. Ini adalah prototipe tampilan awal non-member. Di sini ada pengajuan vaksinasi, beranda pengajuan yang berisi berita, data member, approved, jadwal, kartu antrian, dan kartu vaksinasi. Tampilannya seperti ini, kemudian di dalam akun ada daftar member login. Baik, ini adalah prototipe tampilan register, ada nama lengkap, nama pengguna, kemudian nomor HP, dan daftar. Selanjutnya, untuk prototipe tampilan login member, ada nama pengguna dan nama nomor handphone saja, kemudian login. Oke, ini terima kasih atas waktunya. Untuk berikutnya ini adalah halaman member. Ketika kita ingin mendaftar, mengajukan ini, data member mendaftar. Terus di sini ada data formulir. Sudah masuk nama pengguna dan lain sebagainya. Oke, next. Next ya. Ya. Nah, ini formulir pendaftaran vaksinasi. Tampilannya nanti akan seperti ini. Dan di mana detailnya itu nama pengguna dan nomor HP. Seperti itu. Oke, next. Nah, formulir ini tampilan pengajuan prototipe tampilan pengajuannya, formulirnya. Jadi nanti si member itu langsung ketika sudah login langsung mengisi ini untuk mengajukan tampilannya. Ada dimulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga desa, tanggal lahir, nama, dan sebagainya itu diisi lengkap semuanya agar data bisa dipertanggungjawabkan. Next. Nah, berikutnya member tampilan ini sambil menunggu di detail disetujui atau tidaknya oleh si petugas ataupun admin. Ini tampilannya nanti seperti ini. Ya, statusnya bisa status disetujui dan tidak disetujui, di sini juga nanti akan tampil. Next, setelah mengirimkan tadi data-data untuk melakukan pendaftaran, setelah disetujui maka akan bertemu dengan tampilan formulir pendaftaran ini dan detail jadwal. Jadi jadwalnya nanti akan muncul setelah di-approve, disetujui, maka dari petugas dan admin akan membuat jadwal untuk member yang mendaftarkan. Ini tampilannya seperti ini. Next. Nah, berikutnya setelah tadi diminta untuk pada tanggal sekian dan datang, maka akan diberikan nomor antrian oleh admin. Tinggal nunggu antrian di itunya saja. Ini tampilannya seperti ini. Nah, berikutnya ini tampilan detail kartu vaksinasi. Tampilannya nanti seperti ini, isinya ada nomor induk pendudukan, nama pengaju, alamatnya, jenis kelamin, nomor HP, dan lokasi vaksinnya. Atau paskes di mana, nanti daftarnya seperti ini. Sampai pada keterangan dosis yang kedua, pada tanggal berapa ini ada semuanya. Ini detail kartu vaksinasinya. Baik, di sini saya mau menjelaskan bahwa ini adalah tampilan dari prototipe aplikasi untuk login adminnya. Jadi setelah halaman login yang ada di sebelah kiri ini diinputkan nama pengguna dan password, nanti contoh di sini adalah Bayu Andika yang sudah login ke
halaman login petugas atau admin. Di halaman login petugas atau admin ini, di sini ada tampilan si petugasnya adalah Bayu Andika, kemudian di sebelah kanan juga ada tombol untuk ganti password jika petugas ingin melakukan perubahan password. Untuk navigasinya di sini ada beranda yang bisa langsung ke beranda, kemudian di menu pengajuan itu juga ada berita, data member, approved, jadwal, kartu antrian, kartu vaksinasi. Kemudian di menu pengaturan di situ juga ada pengaturan untuk provinsi, kabupaten, kecamatan, jenis vaskes, nama vaskes. Di tampilan beranda yang ada di depan ini bisa dilihat petugasnya ada berapa, kemudian vaksinasinya ada berapa, pengajuannya ada berapa, kemudian member ada berapa. Ini hanya sebagai contoh tampilan yang ada di aplikasi ini. Next. Baik, ini sama seperti tadi untuk petugas. Di sini untuk loginnya admin. Jadi setelah login, kalau yang tadi itu petugas, untuk tampilan yang ini adalah tampilan daripada data admin. Sebagian besar sama untuk menu navigasi dan tampilan, hanya ada satu pembeda. Mungkin di sini kita lihat di paling bawah ada laporan vaksinasi. Di sini adalah menu yang hanya bisa diakses oleh si admin. Kalau petugas tadi tidak ada menu navigasi laporan, kalau untuk admin ada. Kemudian next. Nah, ini adalah tampilan si admin untuk evaluasi atau data daripada user-user yang ada di aplikasi. Jadi di tampilan ini ada nama, ada kolom nama admin, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, email, nomor HP, dan opsi. Opsi di sini ada aksi, bisa untuk melihat detailnya, bisa untuk mengedit yang ada di tabel tersebut, kemudian juga bisa untuk menghapus daripada data tersebut jika ingin dihapus oleh si admin. Kemudian next. Ini adalah tampilan daripada tambah admin. Jadi di sini ada form. Kalau tadi di list table yang sebelumnya ada opsi untuk tambah. Ketika diklik tambah akan muncul formulir seperti ini, formulir tambah admin. Jadi akan diisikan keterangan-keterangan atau dari informasi-informasi yang harus diisi untuk menambah admin. Kemudian next. Nah, ini pengaturan untuk tambah, yang sebelah kiri adalah pengaturan untuk tambah provinsi. Jadi ada daftar provinsi. Daftar provinsi. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah daftar pengajuan vaksinasi. Jadi kalau tadi si user atau pengguna setelah daftar, kemudian dia bisa melakukan pengajuan, si admin kemudian bisa melihat list pengajuan yang sudah diinputkan oleh pengguna lewat daftar pengajuan vaksinasi yang ada di sebelah kanan. Jadi di tabelnya ini bisa dilihat list-list pengajuan-pengajuan yang sudah diinputkan oleh pengguna. Jadi di situ nanti di sebelah kanannya ada aksi bisa dilakukan approval atau bisa juga dihapus ataupun ditolak datanya. Next. Nah, ini tampilan lengkap menu-menu yang ada ataupun yang bisa diakses oleh admin tersebut. Jadi di sini ada detail pengajuan yang sebelah kiri atas, yang sebelah kanan atas adalah status daripada pengajuan. Apakah itu nanti bisa, yang sebelah kanan atas ini ada yang ditolak atau ada yang disetujui. Di kolom opsinya juga terlihat, bisa dilihat, diedit ataupun dihapus. Kemudian untuk yang di kiri bawah
Di bawah ini adalah jadwal. Jika status pengajuan sudah di-approve, nanti itu bisa bisa di-set oleh si admin untuk menginputkan tanggal vaksinasinya kalau sudah disetujui. Nah, di situ contohnya ada beberapa user ataupun pengajuan yang sudah disetujui dan di-set tanggalnya tanggal 21 bulan 8 2021, jamnya jam 9. Kemudian untuk yang di tampilan yang di sebelah kanan bawah, di sini adalah tampilan daripada detail kartu antrian untuk yang di sebelah kiri tadi. Jadi detailnya ada di sebelah kanan bawah ini, ada nick-nya, ada nama pengajunya siapa, kemudian ada alamatnya, ada jenis kelamin, nomor HP, dan lokasi vaksin. Kemudian di bawahnya juga ada tabel untuk rencana vaksinasi dosis keduanya. Next. Baik, itu saja tadi tampilan daripada prototipe aplikasi yang akan direncanakan dibuat. Selanjutnya akan ditutup oleh... Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.